Tentu saya merasa takut, ragu, dan merasa tidak layak. Tentu saya mengalami kesulitan. Ini bukan hal yang gampang bagi saya. Kenapa saya? Selalu ada pertolongan. Gideon adalah seorang pemuda yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Meskipun awalnya dia merasa takut dan ragu. Namun, dengan keberanian dan keyakinan, dia mengatasi ketakutannya dan melawan musuh-musuhnya demi kebenaran. Gideon mengajarkan kita bahwa dengan keyakinan pada Tuhan dan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rasa takut dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Seperti Tuhan menolong Gideon yang merasa ragu dan takut, saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Pada waktu itu, saya dipilih oleh guru untuk menjadi perwakilan dari kelas 6 untuk melakukan speech pada hari graduation. Pada awalnya, tentu saya merasa takut, ragu, dan merasa tidak layak. Karena menurut saya, di antara kelas 6, ada murid yang lebih pantas untuk melakukannya dan lebih disukai oleh banyak orang. Dan pada saat itu pun, saya berpikir, kenapa saya? Di saat itu, saya mulai merasa ragu dan takut. Karena ini adalah event besar. Pasti akan dihadiri oleh tamu undangan, orang tua, guru-guru, siswa-siswi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Ya, saya juga sempat berpikir kalau ini adalah kesempatan yang tidak akan datang 2 kali dan akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Tetapi kembali lagi, saya merasa takut dan ragu. Karena saya takut akan apa penilaian orang saat aku tampil. Apalagi, bagaimana kalau saya melakukan kesalahan saat tampil? Tetapi saya meminta waktu untuk berpikir dan pada akhirnya saya menjawab ya. Setelah mengiyakan tugas itu, saya diberi waktu 1-2 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Ya, tentu ini bukan hal yang mudah bagi saya, karena saya belum memiliki pengalaman untuk mempersiapkan speech pada acara yang formal dan besar. Selama waktu itu, tentu saya mengalami kesulitan, dan saya pun juga memiliki banyak pertanyaan, bagaimana cara menyusunnya, apa saja yang harus disampaikan. Ya, saya benar-benar kesulitan dan bingung. Setelah itu, saya mencoba membuat sebisa saya, tetapi selalu saja dikoreksi sama Mami. Saya pun merasa capek, bosan, dan kesal karena kata-katanya diganti-ganti terus. Tetapi ini tuh tidak terjadi hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali. Dan pada saat itu pun saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya percaya Tuhan selalu menyediakan pertolongan dengan berbagai cara. Tanpa saya sadari, ternyata pertolongan Tuhan itu sudah ada dan sudah Tuhan berikan lewat kehadiran Mami. Tuhan memakai Mami untuk menolong saya. Di dalam pertolongan Tuhan itu pun bukan berarti cing, langsung jadi. Pasti ada banyak proses yang harus dilewatin dong. Dimulai dari kata-kata yang harus diganti-ganti terus. Aku sempat berpikir, lah kok diganti-ganti terus sih kata-katanya? Tetapi saat melihat hasilnya, itu adalah yang terbaik. Tuhan Yesus baik. Thank you, Mami. Puji Tuhan, setelah berhari-hari saya mempersiapkan speech tersebut, akhirnya selesai. Tetapi tantangan saya tidak berakhir di situ. Tibalah pada hari gladi kotor. Ternyata speech yang sudah saya siapkan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, harus diganti menjadi full Inggris. Saya pun mencoba tenang dan dengan cepat merubahnya. Dan tibalah hari gladi resik. Pada hari gladi resik ini,
Saya kira saya dapat latihan lagi dengan apa yang sudah saya ganti. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Pada saat hari gladi resik, ternyata hanya blocking panggung, dan saya pun tidak memiliki kesempatan untuk melatih speech yang sudah saya ganti. Dan hal tersebut membuat saya tambah deg-degan dan ragu. Mungkin bagi banyak orang ini adalah hal yang gampang, tetapi ini bukan hal yang gampang bagi saya. Ini adalah hal yang sulit, apalagi saya adalah orang yang kurang percaya diri dalam hal public speaking. Dan saya sering overthinking ketika melihat gerak-gerik orang yang dapat mengganggu konsentrasi saya. Pada saat hari graduation, saya merasa takut, ragu, dan ditambah lagi dengan perasaan yang campur aduk. Saya berkali-kali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau berkenan, semoga speech ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat cepat selesai. Pada saat nama saya dipanggil, saya pun diingatkan, saya sudah latihan, dan Tuhan pasti akan menolong saya. Hal itu membuat keraguan dan ketakutan saya berkurang, dan keberanian saya pun bertambah. Saya maju, pegang mic, dan speech. Dan puji Tuhan, semuanya itu berjalan dengan baik. God be with us all. Amen. Thank you. Saya ingat Papi dan Mami selalu bilang bahwa dalam setiap langkah hidup harus selalu ingat kepada Tuhan. Dan semua yang kamu punya pada saat ini, itu semua berasal dari Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa kesempatan ini ada karena Tuhan yang memberikan kepercayaan. Dan di setiap kepercayaan itu pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi saya. Saya bersyukur banget kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan tidak akan pernah meninggalkan saya. Setelah itu, Tuhan kasih surprise lagi nih buat saya. Pada saat pengumuman Best Student, nama saya dipanggil dan saya pun mendapatkan Best Student Award of Grade 6. Dan saya sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Dan pada momen itu juga menjadi sangat istimewa karena kehadirannya Papi. Setelah acara selesai, Papi memuji saya dengan berkata, "Wih, Cici mendapatkan Best Student Award ya?" Dan aku tuh sangat senang karena pada hari penting itu Papi datang. Thank you Papi and Dede. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa ketika kita diberi kepercayaan, jangan terlalu cepat menolak, karena pasti ada rencana Tuhan bagi kita. Dan jangan takut, karena Tuhan pasti akan menolong. Umat Tuhan, adanya rasa takut akan menghadapi tantangan adalah manusiawi. Namun, bila tetap melangkah dengan iman dan percaya akan pertolongan Tuhan adalah ilahi. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita, karena Tuhan setia dan mampu membawa kita melewati setiap tantangan. Ingatlah, selalu ada pertolongan. Sedap. Pelita bagiku, ku kan melangkah bersamamu. Selalu ada pertolongan selama masih